Selamat datang di Dudu Channel. Kali ini kita TWS-nya nanti dulu ya. Sekarang kembali yang berkabel, yaitu dari CCA. Nah, ini ada CCA Official Shop, ini yang ngirim, dengan produknya adalah KZX CCA CSN 1BA. Susah ya, namanya masih panjang. Plus 1DD Hybrid Noise Reduction Earphone In-Ear Earbuds Monitor Headphone Hi-Fi. Nah, itu sepanjang itu. Jangan lupa bernafas. Oke, tanpa lama-lama ya, kita bongkar saja ini dari pembeliannya. Nanti yang teman-teman dapatkan seperti apa. Tidak perlu benda tajam, langsung to the point. Ya, ini dia produknya, CCA CSN. Bentuknya keren ya. Dan dia tipe plugnya yang seperti ini, dicolok dua pin itu. Dan spesifikasinya dengan weight 26 kurang lebih 3 gram, yaitu beratnya ya 26 plus minus 3 gram, ringan banget. Kemudian plug type-nya 3,5 mm, pin type-nya 0,75 ini. Selanjutnya frekuensinya cukup luas, yaitu 20 Hz sampai 40.000 Hz. Biasanya 20 sampai 20.000. Tambah kelipatan 40.000. Berarti termasuk long range ya. Kemudian impedansnya 22 ohm. Selanjutnya yang terakhir adalah sensitivitas 112 desibel. Wow. Berarti dia punya suara yang lantang nanti ini, keras. Oke, kita bongkar saja isinya. Nah, set. Oke, seperti box-boxnya KZ seperti biasa ya. CCA CSN Hybrid Technology Drive Earphone, produknya Cina, jangan salah. Oke, di sini cuma ada drivernya. Nanti dulu kita lihat, ini kita dikasih ear tips sama ada 1 2 3 4 5 teman-teman. Kok 5? 1 2 3, oh 6, sorry, satunya ketumpuk. Berarti di sini ada 3 ukuran, bisa disesuaikan dengan telinga masing-masing. Kemudian di sini ada kabelnya. Dan yang terakhir adalah user guide. Kita baca dulu sebentar ya. Apakah ada peraturan-peraturan tertentu? Nggak ada ya. Dan di belakang di sini ada user info. Kalau teman-teman mau klaim garansi bisa tulis di sini. Nah, biasanya kalau penjualnya yang resmi, teman-teman bisa klaim garansi kalau barangnya datang rusak atau suaranya yang error, entah kenapa. Yang penting bukan karena kesalahan pengguna ya. Kesalahan pengguna itu biasanya seperti kesiram air, terus jatuh, keinjak, ketarik gitu kan. Nah, itu kesalahan pengguna. Tapi kalau karena cacat pabrik, bisa ditukar atau bisa diperbaiki. Silahkan diproses saja selama syarat-syaratnya teman-teman penuhi. Oke, begitu. Jadi karena sering banget nih yang nanyain, wah ini rusak begini nih, gimana solusinya? Nah, seperti itu ya. Klaim saja garansinya. Oke, kita bongkar kabelnya. Sudah jelas di sini kerasa banget kalau ini braided alias dipuntir-puntir. Nah, golden type teman-teman. Keren. Artinya dia punya koneksi yang lebih lancar dibandingkan yang silver plated ya. Oke. Nah, ini dia sudah melengkung dan ini lembut banget, enak banget nih pasti di telinga ya, saya yakin. Dan kabelnya terasa sedikit lebih tebal. Nah, ini dia biasanya kalau yang braided gini. Oh sorry, ini nggak braided teman-teman. Ini lu lempeng-lempeng aja ya. Tapi di bagian dalamnya kayak dianyam gini ya. Oke, pertama-tama ini silver plated L shape seperti biasa. Ini bentuk yang menyenangkan. TRRS tidak ketinggalan. Nah, ini stereo sudah pasti ya. Earphone sekarang kalau nggak stereo itu berarti ada tujuan tertentu. Kemudian di sini ada splitter. Ini benar-benar splitnya karena di sini kabelnya cuma 2. Jadi kalau teman-teman di sini dibongkar akan sama kayak gini. Nah, jadi tidak ada fungsi khusus. Selanjutnya di sini ada
Mikrofon persis seperti kaset-kaset yang lainnya. Tombolnya cukup silent. Dan ini pin type-nya juga bahannya sih kinclong-kinclong emas gitu teman-teman. Sepertinya memang di plated-nya emas gitu. Jadi dia punya koneksi yang cukup baik. Dan kabelnya adalah kabel silver, ini nggak kelihatan ada kabel emasnya. Sudah cukup baik dibandingkan yang copper ya, atau tembaga. Berikutnya kita ke bagian inti, yaitu driver. Plop, plop. Berasa kayak pegang mobil. Nah ini metal teman-teman. Ya kedengeran ya. Ini bukan plastik, kalau yang sini plastik. Tuh beda ya. Biasanya TPA yang plastiknya. Yang sini metal. Di sini ada CCA. Keren kayak alien ini bentuknya. Dan dia disesuaikan dengan bentuk telinga kita di sini. Jadi ini dia pembuatannya, sedikit info, dia dicetak dari telinga manusia asli yang ukurannya rata-rata ya. Jadi dia ini dia akan menyesuaikan dengan telinga kita nih, biasa melengkung gini. Ini jarang ada ya di earphone. Keren. Selanjutnya kita lihat nozzle-nya. Semuanya serba lapis emas. Tapi ini kayaknya biasanya ya, kalau yang beneran emas dia pasti nggak akan seterjangkau ini, karena dia cukup terjangkau di kantong sekitaran 200 ribuan plus minusnya. Kalau dia beneran emas 1 juta aja nggak akan cukup teman-teman. Artinya dia biasanya cuma lapisan aja atau cuma sekedar warna. Dan di sini drivernya kurang lebih ukurannya 0,8 cm. Nah, jadi 8 mili kurang lebih ya. Karena kalau 1 cm dia kayaknya terlalu kecil. Dan satu di sini dynamic. Dan di sini ada right, left-nya kelihatan banget. Hi-Fi hybrid. Ya, ngomongnya susah. Hi-Fi hybrid teknologi. Oke. Nah, secara body dia strong, kuat banget. Ditambah ada lapisan besinya. Jadi otomatis kalau benturan-benturan ringan dia akan baik-baik saja. Kalau kan biasanya gini kan masuk tas gitu kan, kalau kita nggak punya case-nya dia akan digulung aja masuk tas dan nanti terbentur macam-macam, handphone lah, siapa tahu teman-teman bawa entah apalah benda-benda keras yang lain, misalnya ada power bank atau dan lain-lain, bisa jadi pisau lipat juga. Dia kokoh dan keren. Nggak mudah terbongkar juga, ini artinya dia lemnya kuat dan semuanya halus, tidak melukai telinga. Nggak ada sedikit pun sisi yang tajam. Dari tadi saya unyel-unyel kayak gini, nggak ada yang tajamnya, semuanya mulus. CCA desainnya keren dan ini pasti melewati proses yang baik. Nah itu dari bodinya kita sudah membahas cukup. Dia kuat semuanya karena ini satu kabel dari jacknya sampai ke drivernya sini, dia satu kabel, artinya dia nggak ada sambungan sama sekali, otomatis sangat kuat. Nggak sengaja ketarik nggak akan mudah putus, kecuali di sini atau di sini. Udah gitu aja. Dan bagaimana dengan kualitas suaranya, apakah sebanding dengan desainnya? Kita buktikan saja. Saya tes dulu teman-teman. Ya, akhirnya sudah saya tes teman-teman CCA CSN ini. Dan sebelum saya mulai reviewnya, ada satu hal penting yang perlu saya informasikan ke teman-teman. Ini dia. Nah, jadi karena prosentasenya segitu besar, jadi ayo di subscribe supaya tidak ketinggalan review-review berikutnya. Dan siapa tahu nanti ada informasi menarik tentang earphone. Dan mungkin juga giveaway. Jadi jangan lupa subscribe ya. Baik, sekarang kita ke reviewnya. Pertama-tama dari pemakaian, yaitu dia ini CCA CSN ini dipakainya itu enak dan enteng teman-teman. Bentuknya doang yang gendut besar gini kan, tapi bobotnya itu dia ringan, meskipun ini juga dari metal ya, mungkin aluminium dia. Nah,
Kemudian lubang telinga kita juga tertutup dengan rapat karena dia dibentuk sampai atas gini juga, sampai ke cekungan di atas telinga itu akan ada kan. Nah itu sehingga passive noise cancellingnya juga bagus. Selanjutnya dalam kondisi standby atau nggak play apa-apa, sebenarnya kita masih bisa tipis-tipis lah dengar suara sekitar gitu, tapi ya kecil aja. Nah begitu kita play sesuatu, dominasi output dari drivernya ini bagus banget teman-teman. Sensitivitas 112 desibelnya ini beneran, dengan impedansnya 22 itu tergolong rendah ya. Wah, pakai volume 50% aja udah wow, ini udah lebih dari cukup. Apalagi dengan sensitivitas di atas 100 dan impedans 16 misalnya. Wah, itu pasti CCA CSN ini pasti lebih menggelegar lagi. Karena dengan spesifikasi seperti ini saja dia sudah wah. Dan saya peringatkan, jangan coba-coba pakai volume 100% lebih dari 1 menit kalau pakai CCA CSN ini ya. Kalau teman-teman masih mau normal pendengarannya, karena dia bener-bener wah. Oke, bagaimana dengan kualitas suaranya? Yang pertama dari akustik dulu, Boyce Avenue I Will Always Love You cover. Dia ini tipenya agak-agak basah dan agak gendut. Nggak basah banget, nggak gendut banget. Medium ke low-nya itu sedikit lebih dominan dibanding medium ke high. Kedetailannya saya rasa cukup mumpuni. Ketika kombinasi melodi akustik dan biolanya itu jelas banget kalau CCA CSN ini bisa eksekusi lembut dan kasar secara bersamaan. Mantap. Dari segi vokal juga dia bisa eksekusi suara Mas Alejandro dengan baik, sehingga karakter suaranya dia juga bisa all out. Itu dari akustik. Berikutnya pop, Maroon 5 Lost. Kesan pertamanya langsung ser-seran dada saya, bukan karena kebelet, tapi output low atau bassnya juara. Keren banget menurut saya. Saya bilang keren karena besar dan dalam bassnya itu, sampai dada itu juga terasa bergetar. Nah, tapi hebatnya dia nggak nutupin mid dan high-nya sama sekali. Sama-sama clarity-nya atau semuanya jelas gitu ya, dengan bass yang besar. Harmoninya juga enak banget. Saya bisa dengerin lagu ini berulang-ulang pakai CCA CSN ini dan saya yakin nggak akan kehilangan moodnya sama sekali. Selanjutnya EDM agak dijeduk-jeduk, The Evener Fade Out Lines. Nah ini teman-teman beneran kualitas, jadi bisa dugem anywhere. Bener-bener jangkauan frekuensinya tuh maksimal. High-nya yang sampai 40.000 Hz itu bukan tipu-tipu. Kerasa banget kedalaman bassnya dan tingginya simbal itu mantap. Jujur dengerin lagu ini pakai CCA CSN nagih banget. Selanjutnya dikencengin yaitu Love Generator Solardo-nya dengan roller coaster. Dan apalagi yang bisa saya bilang, dugeman bintang 5 dalam genggaman. Kalau mau vibe-nya makin dapat tinggal goyangin center aja sendiri gitu, digoyang-goyang gini. Dan ini saya nggak berlebihan ya, kualitasnya kemahalan ini untuk 200.000, nggak kecewa. Berikutnya kita ke rock yang slow dulu, yaitu Dream Theater Another Day. Ini rasanya mirip kayak waktu pakai KZ ZSN Pro X, tapi lebih sadis loudness-nya, lebih bombastis itu di telinga ya. Tingkat kedetailannya juga luar biasa. Tabuhan drum yang rumit gitu, makin asik dengarnya. Nah, ini sesuai namanya, kalau buat monitor, ini kan monitor in ear, namanya IM ya, in ear monitor ya. Nah, ini kalau buat monitor di sound system itu bisa banget dijadikan pilihan. Dan saya yang nggak bisa main gitar aja, berasa bisa main kayak Petrucci gitu. Karena saking asiknya. Dan semua alat musik pun terdengar jelas di sini. Puas banget. Yang lebih rame, Avenged Sevenfold The Stage. A7X terkenal dengan stereonya yang kanan kiri ya mainnya gitu ya. Dan itu bukan main. Keren.
Sekali lagi, mungkin terdengar berlebihan, tapi saya bilang apa adanya. Detail dan kejernihannya bintang 5. Ribetnya drum dan gitar melodi itu dieksekusi dengan rapi. Karena kadang ada earphone yang dapat yang speed gitu kan, musik-musik tipenya speed gitu, terdengar acak-adut berantakan di telinga, tapi dia rapi banget. Dan saya peringatkan lagi, jangan coba-coba volume 100%, terutama di lagu metal. Otak kalian bisa mencair. Di lagu ini posisi suaranya juga agak dibalik. Nah, bassnya yang sekarang agak mundur dan medium high-nya agak maju. Jadi kurang lebih ya cuma sedikit aja. Saya suka eksekusinya yang rapi. Selanjutnya yang tipenya bass yaitu Muse Hysteria. Nah, di sini nih saya agak kehilangan mood dari lagunya. Kedalaman bass yang tadi mana gitu loh. Yang bergetar itu kok tinggal di kepala aja rasanya. Jadi cuman ngangung-ngangung dangdung-dangdung di kepala gitu, nggak sampai dada. Dan meskipun begitu, kedetailannya masih keren. Vokalnya juga masih all out. Cuman ya satu itu, kehilangan deepnya bass. Sisanya fine-fine saja. Berikutnya yang paling berisik adalah Lamb of God, Walk With Me in Hell. Nah, ini bikin saya mikir nih, ada apa ya dengan lagu yang Muse tadi ya? Karena di Lamb of God ini outputnya luar biasa. Dalamnya bass itu gila, enak banget. Eksekusi vokal dari clean, scream sampai growl gitu. Feel-nya kerasa banget. Stereonya ampun. Ini rasanya lagi nonton konsernya langsung. Karena vibe-nya gitu bisa kerasa banget. Harmoni dari lagu underground seperti ini luar biasa. CCA-CSN mantap. Nah, itu yang ribut-ribut sudah, kita ke lembut lagi. Ricardo Muti, Beethoven 9 orkestra ya. Dan di sini saya berasa jadi operator sound system. Bening banget dan detail banget. Kombinasi seluruh alat musiknya itu menyatu dengan sempurna dan baik. Sesuai namanya, monitor earphone, lirihnya triangle sampai lantangnya timpani dang 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 gitu, bikin merinding outputnya. Mantap. Itu untuk permusikan. Selanjutnya untuk nonton film bagaimana? Ini bioskop kelas kakap. Karena ketika kita merem pun, kita pejamkan mata gitu, kita bisa membayangkan adegannya. XXI, CGV, dan lain-lain itu wah lewat. Dan kalau kalian punya ini earphone, saatnya bilang sayonara bioskop. Keren banget loh teman-teman. Nah, berikutnya adalah dari game. Karena ini kabel, tentu nggak ada delay-delayan ya. Dan karena ini earphone monitor dengan sensitivitas yang tinggi dan impedans yang tergolong kecil, hati-hati yang suka main game tembak-tembakan apapun itu, karena kalian harus siap dengar granat atau bom yang meledos. Karena ngagetin, bener-bener kayak nyata aja bomnya kayak meledos di sebelah kita gitu loh. Atau granatnya di sebelah kita, dor gitu ya, kaget beneran. Dan semua permintaan gamer ada di sini. Mau apa? Clarity, stereo, fidelity, ada semua dan eksekusinya top. Yang terakhir adalah untuk bertelepon ya. Ini di sini CCA-CSN ini suara lawan bicaranya menurut saya agak aneh. Kayak pakai equalizer yang aneh. Belum pernah dengar saya tipe suara yang begini. Tapi masih jelas dan lantang, masih bening juga. Artikulasinya juga bagus, semuanya bagus. Cuman ya itu tadi equalizernya agak asing aja di telinga saya. Dan bagaimana dengan mikrofonnya? Ini dia. Ini hasil mikrofon dari CCA CSN. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan dinilai sendiri. Nah, begitu tadi teman-teman. Itu hasil review saya. Jadi dia seperti bisa disetting otomatis. Kita nggak perlu install aplikasi equalizer gitu. Untuk lagu metal dia bisa mundur sendiri bassnya. Kemudian untuk lagu-lagu yang slow akustik gitu bisa maju sendiri bassnya. Nggak tahu, rasanya kayak gitu aja.
Tapi kalau teman-teman punya pengalaman lain pakai CCA CSN ini, silahkan di-share saja di kolom komentar supaya pengetahuan yang teman-teman yang lain terima bisa lebih kaya. Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Gudut Channel.